Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Waalaikumsalam. saya Raffi Aditya di podcast Temu Tamu. Nah, kali ini eh, sudah hari ketujuh. Sudah 1 minggu kita menjalankan ibadah puasa dan udah 6 hari kita memberikan dengan subtema-subtema yang berbeda dalam konteks Marhaban ya Ramadan ini. Nah, dalam Temu Ramadan kita ke yang hari ketujuh kita pengen berbicara nih dengan Ustadz kita yang sudah menemani kita selama 6 hari ini, yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Nah, yang pada dasarnya yang kita tahu, seperti yang kita bahas di awal kemarin, bahwasanya di awal-awal bulan puasa ini masjid itu terasa penuh, masjid itu terasa kurang besar. Bahkan Ustadz juga kemarin bilang biasanya di pengurus musola itu di awal-awal puasa banget pengen banget untuk memperbesar, membangun masjid atau musola menjadi lebih luas untuk bisa menampung jemaah atau masyarakat yang ada di sekitaran masjid atau musola tersebut. Tapi di akhir-akhir mulai Ramadan habis atau menuju hari kemenangan Idul Fitri, musola dan masjid itu kembali kembali lagi dengan sepi. Kembali lagi sepi dan niatan yang awalnya dari pengurus masjid dan musola itu pengen memperbesar akhirnya tidak jadi. Nah, ini persoalannya kan terlepas dari keinginan atau kemauan seorang masyarakat untuk hadir terus-menerus ke masjid atau musola seminimalnya untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Nah, untuk mengetahui tentang manfaat atau kelebihan dari sholat berjamaah, maka kita akan bahas ini lebih lanjut dan lebih kita kupas sedalam-dalamnya dengan Ustadz Ahmad Nusori. Nah, sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nah, saudara Rafi. seperti yang Raffi bilang di awal tadi Ustadz, Ya. kita bakal bicara nih tentang manfaat atau kelebihan dari sholat berjamaah. Hmm. Karena eh, alhamdulillah nih di awal-awal belum suci Ramadan ini masjid kita masih penuh, musola kita masih penuh. Dan yang kita takuti itu di akhir-akhir menuju hari kemenangan. Ya, ya. Dan bahkan setelah itu mungkin yang sekarang sholat maghrib masjid itu terisi 4 sampai 5 saf. Hmm. Nah, di waktu hari-hari biasa masjid itu cuman paling banyak satu saf udah penuh tuh, udah rame itu masjid. Jangankan berharap ada saf kedua, satu saf saja itu di bulan kalau di awak Minang bulan carai gitu. Hmm. Nah, itu agak susah mencari jemaah Ya, gitu. ya, Sebenarnya jemaah itu kan tidak dicari dia karena jemaah itu yang mencari masjid ya. atau musola untuk bisa sholat berjemaah. Nah, agar bisa ini Raffi juga kurang paham nih Kanda. Eh, Kanda berikan ilmu manfaat dari sholat berjemaah itu apa sih? Ya. Oke. Izin. Izin, Ya saudara. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ila akhiril ayah. Puji syukur kita kepada Allah. Selanjutnya selawat beriring salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saudara Raffi, kita memperhatikan sudah sampai hari yang ke-6. Memang seketika kita melihat podcast kita ini terkadang naik turun dia. Tapi dalam arti kata kita tetap istiqomah, dalam arti kata kita mengasih ilmu. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik manusia itu apa? Yang dia belajar Al-Quran tapi dia juga ajarkan kepada orang yang lain. Seketika kita bicara masalah sholat berjamaah, apa yang disampaikan oleh saudara Raffi itu yang sangat luar biasa. Kenapa? Pada intinya betul memang diri kita lah yang ingin datang ke masjid itu atau ke musola itu. Cuman
ada yang namanya imarah masjid, ada yang namanya idaratul masjid. Idaratul masjid itu siapa? Pengurus. Riayatul masjid itu siapa? Pengurus. Imaratul masjid kita. Jadi pengurus juga harus bertanggung jawab masalah ini. Apa tanggung jawabnya? Salah satunya adalah tentu dia akan cari seorang muazin yang suaranya luar biasa. Kenapa? Itu juga menarik seseorang pergi datang ke masjid, Saudara Rafi. Betul. Kalau dalam arti kata iramanya sudah sangat luar biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang orang mendengarnya. Orang kan datang. Nah, itu juga dalam arti kata, ya kita kupas dulu yang kata Pak Saudara Rafi tadi, itu luar biasa memang. Pengurus masjid harus tahu itu. Nah, sudah itu apa lagi? Kalau masalah salat berjamaah itu, senang awak, nyaman orang. Jadi kalau kita berjamaah itu, Saudara Rafi, orang senang, kita nyaman. Nah, itu yang harus ada juga dalam berjamaah. Jadi itu juga diciptakan di keadaan masjid itu riayatul masjid dalam rangka mengimaratulkan masjid itu. Jadi semuanya itu sudah tertata rapi, Saudara Rafi. Masjidnya bagus, masjidnya luar biasa. Sudah itu tata ruang masjidnya juga luar biasa. Akhirnya apa? Berjamaah itu senang. Nah, betul itu kata Saudara Rafi. Sekarang timbul pertanyaan, apa keutamaan salat berjamaah? Yang pertama, yang pasti itu adalah menampakkan bahwasannya kita itu kecil di sisi Allah. Itu jangan dihilangkan. Itu dulu, menampakkan bahwasannya kita itu kecil di sisi Allah. Sementara Allah katakan dalam melalui hadis Nabi itu, ya Rasulullah mengatakan itu apa katanya? Salat berjamaah itu faidahnya 27 derajat ketimbang salat sendiri di rumah. Kenapa? Seketika kita tidak mau berjamaah, kelebihannya sudah jelas, keutamaannya sudah jelas. Yang kedua, tidak akan ada yang mengganggu kita pada hakikatnya di salat berjamaah ke masjid. Kalau salat kita sendiri di rumah, banyak yang ganggu kita terkadang. Maaf, ini logika nih ya. Rasional akalnya, kalau di rumah itu terkadang tamu itu datang. Kita nggak tahu. Dia ketuk pintu rumah, kita terganggu salat. Tapi di masjid, sebanyak pun apapun tamu, dia tidak akan perlu nokok pintu. Datangnya masuk aja. Baca salam aja dia. Jadi dalam arti kata, konsentrasi kita sholat itu akan lebih faidahnya itu seketika kita berjamaah. Apalagi, ini maaf, para pemirsa kita semuanya, Rasulullah itu tegas. Ciri-ciri orang munafik itu dua. Dua dari waktu sholat. Lihat sholat subuh berjamaahnya, lihat sholat isya berjamaahnya, siapapun dia. Nah, jadi kalau dia rajin datang berjamaah di subuh, rajin dia datang di isya, insya Allah zuhur asar maghrib itu dia rajin. Nah, jadi kalau dikaji keutamaan sholat berjamaah ini sangat dahsyat, Saudara Rafi. Sangat dahsyat. Cuma terkadang ada yang mengatakan gini, aku malas sholat berjamaah. Ngapa gitu? Imamnya itu kayak itu aja. Itu apa ya? Itu idaratul masjid. Itu riayatul masjid. Juga termasuk tanggung jawab dari pengurus yang ada. Dan juga seorang kita ini harus sadar. Kita ini bisa nggak jadi imam. Karena imam sholat itu bukan hanya di masjid saja. Dia harus menjadi imam juga di luar. Di luar waktu sholat. Nah, sudah itu satu lagi. Ada satu anekdot. Nah, tadi Saudara Rafi mengatakan di bulan carai atau di bulan-bulan tidak Ramadan. Setelah Ramadan ini, terkadang memang masjid itu sudah sedikit mulai berkurang. Yang biasanya 8 saf, itu terkadang tinggal hanya 4 saf. 4 saf itu bukan 4 saf yang lurus itu, Saudara Rafi. Imamnya Safruddin. Yang laki-laki di belakangnya ada namanya Safarudin. Yang perempuannya Safni. Satu lagi Safnita. 4 saf. Ditinggal 4 orang lagi. Kan gitu. Seperti itu. Jadi makanya kami menghimbau kepada kita bersama melalui podcast Temu Tamu Ramadan ini pada hari ini adalah mari sama-sama kita penuhilah masjid kita. Kita sadarilah bahwasanya diri kita itu memang perlu kepada Allah. Salah satunya adalah kita laksanakan sholat ini secara berjamaah. Mungkin itu dulu, Saudara Rafi.
Makasih Ustaz. Tapi gini juga Ustaz. Tadi Ustaz bilang juga ada peranan dari pengurus masjid atau pengurus musolanya tentang membawa jemaah untuk bisa datang ke masjid atau musola. Nah, tapi dalam konteks memilih imam itu juga penting juga tuh Ustaz. Karena ini khusus untuk di sholat-sholat yang malam ya. Yang seperti maghrib, isya, subuh gitu. Itu kan pembacaan sholatnya dijaharkan. Betul. Nah, terkadang imam kita ini ada yang maaf disampaikan ke Kanda agak seperti nunjukin skill. Baca ayat pendeknya orang yang setelah Al-Fatihah itu kan baca ayat pendek. Ini ayat panjang dibaca ya. Sampai yang tua pun udah sampai kakinya lemas ya, berdiri gitu. Jadi kan seharusnya ini Raffi tahu nih kan, kalau ilmu seorang imam itu sebelum kita sholat kan imam melihat para makmum di saat ngomong luruskan saf dan rapatkan. Dan saat itu kan imam melihat ke para makmum. Kan dia di sana bisa lihat ini kondisi makmum saya hari ini tidak semuanya muda loh. Ada yang tua. Nah, dia harus mengkondisikan dengan kondisi makmumnya gitu. Jangan beko di saat ini baru saparo ayatnya dibaca dulu makmum lah rabas seorang kan bisa kita. Nah, apakah itu harus dirubah atau seperti apa nih kan? Oh ya, luar biasa itu Saudara Raffi pertanyaannya. Sebenarnya imam itu yang berdomisili Saudara Raffi. Siapa imam yang mukim di situ? Contoh, Saudara Raffi tinggalnya misalnya di daerah Pagaruyung. Nah, sementara datang Ustadz untuk berceramah atau apa yang berasal dari 10 kota misalnya. Itu sebenarnya Saudara Raffi, seketika dia menyuruh seorang ustadz jadi imam itu pertama adalah basa-basi merasa hormat kepada ustadz. Ustadznya juga harus pengertian, kita tidak orang Siana, kita tidak tahu dengan adab situasional yang ada di situ. Berarti dalam arti kata, ya udah orang yang bermukim aja disuruh jadi imam. Nah, ya, sudah itu kalau masalah panjang atau pendek ayat, Rasulullah juga tidak menentukan panjang sekian ayat. Pendek paling kurang ditentukan 1 ayat, kan gitu. Tapi dalam arti kata, hal yang seperti itu keadaannya adalah hal imam. Jadi hal imam itu harus tahu dia. Dalam arti kata, dia harus bijak apa yang disampaikan tadi itu. Kalau misalnya dia terpaksa juga jadi imam, ambil jalan yang tengah. Kenapa harus panjang-panjang kali ayatnya? Sudah itu imam itu bukan untuk berlomba, tapi imam itu adalah ibadah. Silakan. Kalau dalam arti kata, boleh nggak 1 juz jadi imam? Boleh aja, nggak ada masalah. Kalau jemaahnya memang punya kesepakatan mereka itu membuat tarawih itu habis 1 juz dalam 8 rakaat, nggak ada masalah. Ya, tapi dalam arti kata berjemaah itu yang tadi sanang awak nyaman orang. Nah, itu pada intinya Saudara Raffi. Jadi kalau secara apakah harus kita rubah? Ya perlahan-lahan. Nah, jadi makanya imam itu bukan hanya imam sholat saja, tapi dia adalah semuanya jadi imam. Panutan nanti juga di luar. Nah, itu dia. Nah, satu lagi nih Ustaz. Kalau sholat berjamaah itu kan dalam konteksnya kan orang berpikirnya itu di masjid. Dan ini pertanyaan simpel Ustaz. Jika satu keluarga kecil yang terdiri hanya suami istri, dia nggak sempat waktu untuk masjid atau ada lain hal lah, mereka sholat berjamaahnya ya selaku suami dan istri sholat berjamaahnya di rumah. Apakah itu dalam konteks termasuk juga dalam sholat berjamaah atau notabene sholat berjamaah itu memang di masjid? Nah ya, terima kasih. Kalau ditanya apakah sholat berjamaah itu di masjid, jawabannya iya. Salat jamaah itu sebenarnya di masjid, tidak ada di rumah. Kecuali tadi itu eksepsi namanya. Dalam ilmu bahasa Arabnya al-istisna, pengecualian. Pengecualiannya apa? Seketika ada seorang suami istri yang tidak sempat untuk pergi jamaah mungkin karena keburuan waktu atau terdesak waktu, dia berjamaah di rumah.
bukan berarti dia sholat berjamaahnya, tapi nilai jamaahnya ada. Yang namanya sholat berjamaah itu tetap di masjid, saudara Rafi. Nah, jadi jangan ada beko alasan terkadang untuk maja anak Ustadz kami berjamaah di rumah sesekali dulu. Nah, ini yang masalah alasan sekali-sekali kok, sekali kini, sekali besok, sekali sudah eko. Jadi akhirnya di rumah aja jadinya. Nah, jadi dalam arti kata cara salat itu bagaimana? Berjamaah. Tempatnya di mana? Masjid dan musola. Waktunya adalah di awal waktu. Jadi seperti itu. Seketika terjadi yang tadi darurat atau hajat tadi itu, seketika dia di rumah ya silakan. Insya Allah nilai jamaahnya dia dapat. Itu saja. Mudah-mudahan berkah saudara Rafi kepada kita bersama, termasuk kami secara pribadi. Itu aja. Sekalian langsung penutup dari subtema sholat jamaah kita. Nah, penutupnya hanya gini, saudara Rafi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, di tengah-tengah kesibukan kita melaksanakan kehidupan dunia, ya Allah, Engkau luangkan terus waktu bagi kami untuk bisa ikut salat berjamaah dalam 5 waktu. Itu aja. Oke, terima kasih Kanda. Udah 15 menit nih kita berbicara tentang kelebihan salat berjamaah. Nah, semoga para penonton setiap podcast Temu Tamu dalam channel Raffi Aditya ini di program Temu Ramadan kita, semoga bisa memberikan pencerahan atau manfaat bagi masyarakat semua. Semoga kami di sini hanya berusaha berjuang, berikhtiar untuk bisa mengisi waktu ngabuburit saudara-saudara kita semua, agar menjadi ngabuburit yang sedikit bermanfaat lah, walaupun tidak banyak memberikan efek lainnya. Dan dari penjelasan Ustadz tadi, maka kita selaku kaum muslimin dan kaum muslimat, janganlah hanya di bulan suci Ramadan, apalagi di awal-awal bulan suci Ramadan saja kita sering di masjid atau di musola. Jadi tanamkan dalam hati bahwasanya menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah kalau ndak payu ke masjid tuh agak rasuadu yang hilang sih kegiatan dalam sehari ini. Jadikan itu menjadi sebuah bagian dari hidup, dan yakinlah jika kita hitung satu sholat wajib itu aja nilai ibadahnya cuma 1, dan jika kita melaksanakan dengan berjemaah, tadi Ustadz kita mengatakan 27 derajat naiknya. Nah, andaikan sholat berjamaah itu nilainya 1, bisa dikalikan 27. Nah, jika nilainya 5, bisa dikalikan 27. Alangkah besar dan alangkah bermanfaatnya jika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Jadi, dan satu lagi manfaat dari sholat berjamaah itu, kita tali silaturahmi dengan kerabat atau tetangga kita di sekeliling rumah kita yang ada di radius masjid dan musola. Tali silaturahmi akan terbangun terus-menerus. Terima kasih. Akhir kata, saya Raffi Aditya undur diri. Semoga kita ketemu lagi di hari ke-8 sampai hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.